Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bahasa Indonesia. Oke, sekarang di kelas 9. Kelas 9 ini kita bahas tentang menyimpulkan teks diskusi. Jadi bakal ada 3 poin yang bakal kita pelajari. Yang pertama adalah menentukan isi teks diskusi. Jadi kita fokusnya ke isinya, menentukan isinya. Nah, di sini ada sebuah bacaan, silakan dibaca. Oke, inti dari bacaan tersebut bahwa penggunaan plastik sekali pakai memang praktis, tetapi berdampak buruk bagi lingkungan sehingga perlu dikurangi dan diganti dengan alternatif ramah lingkungan. Nah, ini adalah inti dari isi teks diskusi. Jadi kalau kalian disuruh mengerjakan menentukan isi teks diskusi, jadi kalian itu mengambil garis besar atau inti dari sebuah bacaan tersebut. Oke, selanjutnya, nah poin yang kedua adalah meringkas. Kalau meringkas pasti yang pertama harus dibaca dulu. Terus yang kedua adalah menentukan gagasan pokok setiap paragrafnya. Yang ketiga adalah meringkas setiap gagasan pokoknya. Nah, seperti pada contoh ada 3 paragraf, silakan dibaca, silakan di pause. Oke, ini adalah contohnya. Terus, ringkasannya adalah bahwa pembelajaran daring dianggap praktis dan fleksibel karena memanfaatkan teknologi. Ada di paragraf yang pertama. Terus, yang kedua, namun, pembelajaran daring juga memiliki kelemahan seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya interaksi. Kita lihat di paragraf kedua. Nah, fasilitas yang kurang memadai. Nah, kita fokus ke paragraf kedua. Sekarang paragraf yang ketiga. Oleh karena itu, pembelajaran daring sebaiknya dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka agar tujuan pendidikan yang tercapai. Ada di paragraf ketiga. Nah, jadi ini yang meringkas itu dia itu intinya setiap paragrafnya gagasan pokoknya itu dijadikan satu, udah gitu intinya itu. Oke, selanjutnya poin ketiga adalah menyimpulkan. Kita menyimpulkan isi, yang pertama pasti membaca dulu, yang kedua adalah mencatat isi pokok, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Loh Bu, bedanya apa? Nah, nanti di terakhir bakal kita bahas. Nah, ini contohnya. Paragraf silakan dibaca, silakan di pause. Oke. Kesimpulannya adalah bahwa penggunaan KW di sekolah memiliki manfaat dan dampak negatif sehingga perlu diatur dengan aturan yang jelas agar mendukung proses pembelajaran. Nah, ini adalah kesimpulannya. Bu, terus bedakan ketiganya apa? Nah, ini. Cara bedanya adalah kalau menentukan isi, itu dibahasnya tentang apa dan bisa lebih dari satu kalimat. Dan kalimatnya itu menggunakan kalimat sendiri. Dan sudah, itu menentukan isi. Kalau menyimpulkan, hasilnya akhirnya apa? Hanya satu kalimat saja yang mencakup teks tersebut. Bu, kalau teksnya ada 3, ya cakupannya 3 itu, 3 paragraf itu harus dijadikan satu kalimat. Hasil akhirnya pakai kalimatnya sendiri, tetapi masih mencakup 3 paragraf tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah meringkas. Kalau meringkas, intinya dipendekkan menjadi jadi inti. Jadi ada 3 paragraf, nanti 3 paragraf itu dijadikan ketiga kalimat saja. Karena tadi sebelumnya udah Bu Nadia bahas bahwa meringkas itu adalah mengambil gagasan pokok setiap paragrafnya. Jadi ada 3 kalimat di situ. Kalau ada 3 paragraf berarti 3 kalimat, kalau ada 4 paragraf ada 4 kalimat. Dan itu kalimatnya itu harus uh, saling berkaitan. Jadi gak harus saling berkaitan, entah itu dikasih konjungsi atau apa. Oke, itu. Dari sini udah paham. Semoga video ini
bisa kalian cerna baik-baik dan bisa kalian pahami. Nah, untuk selanjutnya nanti Bu Nadia bakal kasih sebuah teks, ada 12 teks. Nah, nanti kalian silakan berpasangan dengan temannya dan nanti kalian itu simpul teks tersebut itu kalian simpulkan, kalian tentukan, kalian ringkas jadi 3 poin tersebut. Nah, jangan lupa dikumpulkan. Nah, teks tersebut nanti setiap orang, setiap kelompok berbeda-beda. Jadi silakan dibentuk kelompok satu siapa, kelompok dua siapa, dan seterusnya. Baik, terima kasih buat teman-teman. Buat hari Selasa nanti Bunda Nadia share lagi seperti apa tugasnya atau dan lain-lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.